Nurul TV. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin, wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang kami hormati pengurus yayasan, kemudian juga Ustaz Wasril yang mengatur jalan suksesnya acara kita pada pagi hari ini, kemudian para jamaah taklim pengajian, ibu-ibu, mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini adalah orang-orang yang akan dimuliakan oleh Allah dan orang-orang yang akan dimudahkan oleh Allah untuk masuk ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pertama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas curahan limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita pada pagi hari ini masih Allah berikan kesempatan di hari yang mulia, di bulan yang mulia juga. Bulan apa? Bulan Sya'ban, ya. Bulan Sya'ban ini juga tidak kalah penting dengan bulan suci Rajab. Kalau bulan suci Rajab itu ada peristiwa yang besar, itu adalah perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa naik ke langit bertemu dengan Allah, turun lagi ke bawah ke Masjidil Aqsa, pergi lagi ke Masjidil Haram, ditempuh dalam waktu lailan, ya. Lailan itu sedikit di waktu malam, artinya tidak sampai satu malam penuh. Ini adalah peristiwa yang besar bagi umat Islam, yang memang peristiwa ini tidak bisa diterima oleh akal pikiran, karena akal dan logika kita terlalu kecil untuk memahami peristiwa yang besar itu. Peristiwa yang besar itu mesti harus diterima dengan iman. Namun di bulan Sya'ban ini ada juga peristiwa yang besar. Apa? Pertama, berpindahnya kiblat. Berpindahnya kiblat kita dari Masjidil Aqsa ke Masjidil Haram. Dan ini diabadikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Qad nara taqalluba wajhika fis sama. Artinya ketika itu Rasulullah disuruh menghadap dari Masjidil Aqsa itu berpindah ke Masjidil Haram, dan masjid itu hari ini disebut dengan Masjid Qiblatain, masjid dua kiblat. Ini juga adalah peristiwa yang besar yang terjadi di bulan Sya'ban. Kemudian yang kedua, terbelahnya bulan oleh tunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iqtarabatis sa'ah wan syaqqal qamar. Kiamat sudah dekat dan bulan telah terbelah. Ketika orang kafir menyuruh Rasulullah, "Wahai Muhammad, engkau pengen tak kami beriman pada engkau?" "Iya, tentu saja saya ingin. Kalau engkau pengen, belah bulan itu menjadi dua bagian." Maka Rasulullah berdoa kepada Allah, ditunjuknya dengan jari terbelah dua, dan peristiwa yang besar itu terjadi di bulan Sya'ban. Ini menunjukkan bahwa bulan Sya'ban ini juga bulan yang mulia, yang memang kata Rasulullah umat manusia itu sering lupa karena dia berada di antara dua bulan yang mulia, sebelumnya bulan Rajab, setelahnya bulan Ramadan. Maka kita manfaatkan bulan ini dengan sebaik-baiknya,
artinya doa kita sudah dikabulkan oleh Allah. Kemarin kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Artinya hari ini doa itu sudah berubah. Rajabanya sudah kita lewati dan masuk pula ke bulan Sya'ban. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa balighna Ramadan. Mudah-mudahan kita sampai kepada bulan suci Ramadan. Kata para ulama, kalau bisa dipinta katanya, janganlah kita itu mati di bulan suci Ramadan. Namunnya takdir itu kan tetap kita mengikuti takdir yang ditakdirkan oleh Allah. Tapi kalau boleh pinta, kata para ulama, kita itu dibertemukanlah dengan bulan suci Ramadan. Karena bulan suci Ramadan ini keutamaannya sangat luar biasa. Maka kita bersyukur kepada Allah, hari ini Allah masih berikan kepada kita nikmat yang besar, dan mudah-mudahan kita disampaikan oleh Allah ke bulan suci Ramadan. Kalau kita memperbanyak ibadah kita hari ini, insya Allah ketika bertemu dengan bulan suci Ramadan, kita tidak begitu terkejut dengan amaliyah-amaliyah Ramadan yang sangat luar biasa. Karena di bulan Sya'ban ini bulannya menyiram, kata para ulama kan. Ketika masuk ke bulan suci Ramadan nanti, itu adalah bulan memetiknya. Kita tidak susah lagi. Udah terbiasa di bulan Rajab puasa, udah terbiasa di bulan Sya'ban puasa, ya kan. Bulan puasa, puasa juga banyak dilakukan Rasulullah di bulan Sya'ban. Udah terbiasa dengan hal-hal kebaikan. Ketika masuk kepada bulan suci Ramadan, ya kita tidak terkejut lagi, aman-aman saja kita melakukan amaliyah-amaliyah Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan dengan kita selalu berselawat kepada Rasulullah, di hari kiamat nanti, di hari perhitungan amal nanti, kita mendapatkan syafaat darinya, kemudian diakui pula dengan sebenar-benar umatnya. Amin ya rabbal alamin. Baik, para hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini kita masih mengkaji tentang ilmu fikih. Kemarin kita sudah membahas tentang apa? Tentang air, tentang toharoh ya, tentang air yang digunakan untuk bersuci. Kita pada hari ini masuk kepada pembahasan kedua ya, yaitu tentang fardu wudu. Ini bukunya tinggal di rumah tadi. Kirain kita tidak ada kajian tadi, makanya bukunya tinggal tadi kan. Pekan kemarin kita libur ya, dilupa kalau ada kajian hari Senin ini. Tapi tengok teksnya di internet, ada kitab Fathul Qorib yang ditulis oleh seorang ulama yang bernama Abul Qasim Al-Ghazi. Ibu-ibu yang dimuliakan Allah, berbicara tentang wudhu ini ada yang tahu apa itu wudhu? Hah? Apa wudhu? Membersihkan tubuh dari hadas kecil sebagai salah satu syarat untuk sholat. Ya, benar sekali. Ya, intinya kita wudhu ini juga masuk kepada bab toharoh ya, masih bab toharoh terkait dengan bersuci. Tapi bersucinya dari hadas kecil, supaya membolehkan kita untuk melakukan ibadah sholat. Faslun fi furudil wudu wa huwa bidammil wawi fil ashhari ismun lil fi'li wa huwal muradu huna wa bi fathil wawi ismun lima yutawaddau bihi. Kita al-musannif rahimahullahu taala, pengarang kitab ini, mengawali pembahasan wudu yaitu dengan lafaz wudunya itu. Yang pertama, lafaz al-wudu dengan dibaca dhammah huruf wawnya, waw wudu. Nah, kalau kita baca wudu,
Itu yang dimaksud dengan wudu itu adalah nama suatu pekerjaannya. Jadi yang disebut dengan wudu, ketika kita melakukan wudu, nama pekerjaannya itu disebut dengan wudu. Kalau kita tukar dan wawnya itu dengan huruf fathah, jadi wadu misalkan, kita sebutkan wadu, nah itu apa yang dimaksud dengan itu? Kata pengarang kitab ini, nama barang yang digunakan untuk melakukan wudu. Apa barangnya? Air, itu bisa disebut dengan wadu. Nama barang yang kita lakukan untuk kita bisa berwudu, itu disebut dengan wadu. Jadi wudu itu nama pekerjaannya, wadu itu nama barang yang digunakan untuk berwudu. Nah, jadi al-musannif, pengarang kitab ini, mengawali pembahasan wudu dengan lafaz wudunya itu. Kemudian wa yustamilul awwalu ala furudi wa sunani. Pembahasan wudu ini terkandung di dalamnya, pertama fardu wudu, yang kedua ada lagi sunnah-sunnah berwudu. Wa dzakaral musannifu al furudu fi qaulihi wa furudul wudu sittatu asya. Tapi pembahasan kita hari ini sesuai apa yang dibahaskan oleh pengarang kitab ini, membahas tentang fardu-fardunya dulu. Nah, maka hari ini kita membahas fardu-fardu wudu. Nah, fardu-fardu wudu itu ada berapa, Bu? Ada 6. Berarti udah paham semua, Bu, ya? Udah dibahas ya. Nah, mudah-mudahan kalau sudah paham menjadi lebih paham ya. Kita mengingatkan saja, mungkin kita ini kan manusia itu punya sifat yang namanya lupa. Makanya manusia itu bahasa Arabnya insan, asal katanya nasiyayansa. Nasiyayansa itu nama pekerjaannya lupa. Orang yang suka lupa itu disebut dengan insan, orangnya. Jadi kalau ada manusia yang tidak pakai lupa, itu bukan manusia namanya. Ya tidak? Fitrahnya kita itu punya lupa. Fitrahnya kita itu punya salah. Kullu bani Adam khata' wa khairul khata'ina tawwabun. Setiap anak Adam itu punya salah. Ya. Punya salah, dan sebaik-baiknya kesalahan itu bertaubat kepada Allah. Kita ini juga punya lupa. Mungkin ada ibu-ibu yang sudah membahas tentang wudhu ini lupa ya. Yang nama kita manusia, maka fungsinya kita di depan ini hanya untuk mengingatkan saja. Kalau masalah ilmu mungkin ibu sudah paham kan? Tidak, Bu, ya? Jadi fardu wudhu ini ada 6. Ada 6 perkara. Ahaduha, salah satunya, yang pertama adalah an-niyatu, yaitu adalah niat. Jadi ingat, fardu wudhu yang pertama itu adalah niat. Wa haqiqatuha syar'an qasdu syai' muqtarinan bi fi'lihi fa in taraha anhu summiya azman. Yang disebut dengan niat itu apa? Yang disebut dengan niat itu adalah menyengaja sesuatu besertaan dengan melakukannya. Jika melakukannya lebih akhir daripada kesengajaannya, maka itu tidak disebut dengan niat. Namanya adalah azam. Azam itu artinya rencana. Jadi begini, Bu. Dalam mazhab Syafi'i, karena yang kita bahas ini mazhab Syafi'i, yang disebut dengan niat itu adalah ketika kita ucapan di dalam hati kita saat melakukan pekerjaan tersebut. Jadi begini, kalau kita sholat dalam mazhab Syafi'i, peletakan niat itu adalah saat takbir. Makanya dalam mazhab Syafi'i takbir itu agak lama. Di mana peletakan niat dalam mazhab Syafi'i saat takbiratul ihram? Bukan sebelum takbiratul ihram. Sebelum takbiratul ihram itu adalah lafaznya. Namun niat saat takbir.
Kalau tangan sudah sampai di pusar, maka peletakan niat sudah tidak berfungsi lagi. Kapan? Allahu Akbar. Makanya kalau orang paham mazhab Syafi'i, ya, itu takbirnya lama. Karena peletakan niat itu saat pekerjaan yang pertama itu. Nah, jadi kalau dia Allahu Akbar, nah mungkin kita husnuzon saja, mungkin dia sudah terbiasa. Kalau orang sudah terbiasa kan langsung saja dia meletakkan niat di situ. Tapi kalau kita belum terbiasa, ini lama kan? Allah sambil ini Allah dalam hati kita, sengaja aku sholat zuhur 4 rakaat menghadap kiblat fardu atasku karena Allah Ta'ala. Itu saat takbir, bukan sebelumnya. Nah itu, paham ya? Nah, begitupun dengan berwudu. Hakikat niat syarat menurut syara adalah menyengaja sesuatu besertaan dengan melakukannya. Kita melakukan sesuatu saat itu juga. Nah, kalau jauh jaraknya, misalkan sebelum itu, setelah berwudu, sebelum berwudu baru kita ini. Kita mau berwudu di sana. Di sini kita niat, saya mau berwudu. Atau sebelum kita apa? Sebelum berwudu kita tampung air itu, kita pasang niat di situ. Itu dalam mazhab Syafi'i itu bukan niat. Namanya azam. Itu namanya rencana. Bukan nih. Kapan disebut dengan niat? Saat basuhan pertama. Nah, ini kita bahas ini. Jadi yang dimaksud dengan niat itu bersamaan dengan pekerjaan yang kita lakukan. Kalau sebelum dan setelah itu dalam mazhab Syafi'i itu bukan disebut dengan niat. Begitupun dengan takbir saat sholat yang kita lakukan. Nah, jadi ingat Bu ya, takbir itu peletakan niatnya bukan sebelum takbir atau bukan setelah takbir, tapi saat takbir itu sendiri. Kemudian watakudun niyah. Nah, ini peletakan niat dalam berwudu ini adalah inda ghuslin awwali juz'in minal wajhi. Peletakan niat itu adalah membasuh bagian awal dari wajah. Kapan peletakan niat saat berwudu? Setelah air itu menetes di di wajah kita, saat itulah peletakan niat. Kalau airnya sudah membasahi seluruh wajah, niatnya baru terpasang, maka menurut mazhab kita itu tidak sah wudunya. Karena niat ini bagian daripada rukun. Kalau rukun ini mesti harus benar. Kalau salah, maka ibadahnya tidak sah. Lalu kapan? Saat air kita baca wudunya, lafaznya kan sunnah hukumnya. Nawaitul wudu misalkan ya. Maka ketika air menyentuh wajah yang pertama ini dari atas, maka di situ langsung kita pasang niat. Sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Nah, bukan setelahnya, ini sudah basah semuanya, baru niatnya, ya Allah sengaja aku berwudu. Tidak sah. Yang namanya niat itu adalah saat membasuh awal bagian dari wajah. Maksudnya bersamaan dengan basuhan bagian tersebut, bukan sebelumnya dan bukan pula sesudahnya. Jadi ingatlah kita ambil air tuh, ambil airnya saat basuhan tersiram yang pertama, langsung kita pasang niat. Sengaja aku berwudu untuk mengangkat hadas kecil karena Allah Ta'ala. Itu aja. Kalau jauh itu bukan niat. Nah, itu namanya rencana gitu. Jadi muktarinatan la bijami'ihi wala bima qablahu wala bima ba'dahu. Tidak saat seluruh wajah itu terbasuh saat masangkan niat, bukan seperti itu, dan bukan pula sebelum berwudu atau sesudah berwudu. Nah, bukan. Intinya bersamaan. Disitulah disebut dengan niat. Kemudian masih dalam rukun yang pertama Bu ya,
Fayan wil mutawaddi'u inda ghusli ma dzukira rab'a hadasin min ahdasihi. Sehingga saat membasuh anggota tersebut, maka orang yang berwudu melakukan niat menghilangkan hadas dari hadas-hadas yang berada pada dirinya. Ini masalah niatnya, Bu. Pelafalan niatnya. Yang pertama, kita yang orang yang berwudu ini boleh niatnya nawaitu raf'al hadasin. Boleh, ya Allah aku ingin untuk mengangkat hadas. Dah, sah. Atau auyanwi istibahati muktakirin ila wudu. Atau juga kita berniat, ya Allah saya mau berwudu untuk membolehkan salat. Sah wudunya. Tidak mesti nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asghari fardon lillahi ta'ala. Tidak harus seperti itu. Pokoknya kita niat nawaitu listibahatis sholah. Dah, sengaja aku berniat untuk membolehkan sholat. Sah. Atau dalam hati kita saat pasang niat, ya Allah saya mau melakukan ini untuk membolehkan saya sholat. Sah juga. Tidak terpaut dengan lafaz yang sudah kita hafalkan selama ini. Itu kalau dibaca juga tidak apa-apa. Tapi tidak itu saja niatnya. Kemudian atau niat wudhu saja, sengaja aku berwudhu, dah sah juga. Di sini dikatakan atau awil wudhu faqat, atau niat berwudhu saja. Nawaitul wudu'a, berarti sengaja aku berwudhu, dah sah. Kemudian awit toharoti anil hadas, fa illam yakul anil hadas lam yasih. Jadi kalau kita niatnya saya mau toharoh itu artinya bersuci, maka mesti harus disertakan dengan anil hadas, dari hadas. Tidak boleh sengaja aku bertoharoh, tidak, harus dicukupi dengan nawaitu toharota anil hadas, sengaja aku bersuci dari hadas, harus seperti itu. Tidak boleh nawaitu toharota, salah, tidak sah. Begitu. Wa izana wa ma yu'tabaru min hazihi niyat wa syarraka ma'ahu niyata tanadzufin au tabarrudin sahhahuduhum. Ketika dia sudah melakukan niat yang dianggap sah dari niat-niat di atas, dan dia menyertakan niat membersihkan badan atau niat menyegarkan badan, maka hukumnya wudu itu tetap sah. Jadi kita sudah melakukan niat untuk wudhu tadi. Kita sambilin pula, kita sertakan pula niatnya itu untuk supaya kita segar. Boleh. Supaya kita bersih. Boleh juga. Tidak apa-apa. Saya mau berwudhu, sengaja aku berwudhu, kemudian kita sertakan supaya saya lebih bersih, supaya lebih segar. Sah. Sah wudhunya. Itu rukun wudhu yang pertama. Kalau rukun ini mesti harus ada. Kalau ini tidak ada, tidak sah wudhu kita. Karena ini adalah rukun. Jadi rukun yang pertama di dalam berwudhu adalah niat. Wasani ghuslu jami'il wajhi. Kemudian yang kedua, fardu daripada berwudhu ini adalah membasuh seluruh wajah. Jadi yang kedua, membasuh seluruh wajah. Wa hadduhu tulan ma baina manabiti sya'rir ra'si ghaliban wa akhirul lihyaini wa akhirul lahyaini wa humal azman alladzani yanbutu alaihimal asnanus sufla yajtami'u muqaddimuhuma fil zaqani wa muakhiruhuma fil uzuni. Batasan panjang wajah itu, ini disebut juga. Yang disebut dengan wajah itu yang mana aja bagian-bagiannya. Maka Al-Musannif, pengarang kitab ini, menjelaskan hal tersebut. Batasan panjang wajah itu adalah anggota di antara tempat-tempat yang umumnya tumbuh rambut. Umumnya tumbuh rambut itu di atas di mana? Sini, 4 jari dari kening kita. Kalau 4 jari itu udah normal. Ini pada umumnya ya, artinya yang normal. Ada orang yang tidak normal sampai ke sini.
kepala bidang itu, ya kan? Itu tidak normal. Nah, ya ikut yang normal, tidak mesti ke belakang, rambutnya di belakang dia basuh di belakang, enggak, sampai ke sini basuh wajahnya, oh repot. Pada umumnya, tempat tumbuhnya rambut pada umumnya, artinya di sini sudah normal lah nih. Ini agak tinggi juga dikit kening ini, kayak Sob Wasril itu udah normal, pas keningnya, itu normal. Jadi itu batas panjang dari atas. Batas panjang itu sini atau sini. Panjangnya wajah itu dari atas ke bawah, itu batas panjangnya. Jadi batas panjangnya itu wahadduhu tulan ma baina manabiti sya'rir ra'si ghaliban. Itu batas panjang wajah adalah anggota di antara tempat-tempat yang umumnya tumbuh rambut kepala maksudnya. Wahumal azmani alladzani ya'butu alaihimal asnani sufla. Kemudian dan diakhiri pula, akhirnya itu dari panjang, yaitu tempat bertemunya dua apa nih, gerahangnya ini bertemunya di sini di dagu. Nah, di sini batas akhirnya, batas akhir wajah. Maka air itu harus sampai ke sini. Kalau airnya batas ini tidak sah. Atau airnya dari mata sampai ke dagu, artinya di sini tidak kena, maka tidak sah wuduknya. Itu batas panjangnya. Kemudian wahadduhu ardon ma bainal uzunain. Batas lebarnya di antara dua telinga. Ini ada pakunya sini. Paku telinga kanan dan paku telinga kiri. Nah, kalau sampai batas ini saja tidak sah, mesti harus sampai sini wajahnya. Ini yang perlu kita ingatkan ke anak-anak kita yang berwuduk ya, asal-asal yang di ini aja wajahnya, tidak sampai keseluruhan. Ini harus kena semuanya seperti apa yang sudah disebutkan. Batas panjangnya mulai normalnya tumbuhnya rambut di sini sampai dagunya sini, tempat bertemunya dua gigi gerahang kita. Kemudian masih di rukun yang kedua, wa idza kana 'alal wajhi sya'run khafifun aw katsifun wajaba isalul ma ilaihi ma'al basyarati allati tahtahu. Ketika di wajah terdapat bulu yang tipis ataupun lebat, maka wajib mengalirkan air pada bulu tersebut beserta kulit yang berada di balik kulit tersebut. Nah, ini untuk laki-laki sebetulnya. Mungkin ibu ada punya suami di rumah yang punya jenggot, ya tak? Apalagi yang mengamalkan sunnah itu tebal. Itu sunnah. Mengamalkan jenggot kan sunnah hukumnya. Jadi kalau orang pakai jenggot gimana? Atau brewok di sini ya kan? Itu wajib air sampai ke bawah kulitnya. Kemudian wa ammal lihyatur rajul al-kasib bi allam yarul mukhatab basyarataha min khilaliha fayakfi ghuslu zahiriha. Namun untuk jenggotnya laki-laki yang lebat, dengan gambaran orang yang diajak bicara tidak bisa melihat kulit yang berada di balik jenggot tersebut dari sela-selanya, maka cukup dengan membasuh bagian luarnya saja. Dia itu kalau jenggot ini bu, atau orang brewong ada yang tumbuh bulu di wajahnya itu, dia ada ukuran tipis, ada ukuran lebat. Ukuran lebatnya itu gimana? Ukuran lebatnya itu lawan bicaranya tidak nampak. Tidak nampak lagi kulit yang dibalik tempat tumbuhnya rambut, itu disebut dengan udah lebat itu. Nah, yang tebal seperti itu tidak perlu air itu harus sampai ke sini, dia cukup mengusap-ngusap di sininya saja. Nah, ingatkan, ini sebetulnya untuk bapak-bapak itu yang mesti harus paham ini. Jadi kalau dia tebal, ukuran tebalnya itu, kalau tengoklah, panggil teman kita, tebal tak? Nampak tak kulit saya di belakang? Tak nampak lagi, berarti ukurannya sudah tebal, berarti tidak perlu lagi disela-sela kayak gitu. Ya, tetap cukup aja kita ke ini aja gitu. Kemudian bi khilafil khafifah wa hiya ma yarul mukhatab basyarataha.
fayajibu isolul ma li basyaratiha. Berbeda dengan jenggot yang tipis. Kalau jenggotnya tipis itu ukurannya apa? Lawan bicara kita itu masih nampak kulit di belakangnya. Ini masih tipis ukurannya nih. Nampak kulit di balik tumbuhnya rambut tersebut. Nah, kalau tipis seperti itu wajib air sampai. Kalau jenggotnya tipis, ukuran tipisnya gimana? Gimana kita tahu mana tipis mana tebal? Kalau dia tipis menurut ilmu fikih ini ialah nampak lawan bicara kita itu. Lawan bicara kita itu nampak kulit di sini. Maka ukurannya tipis. Yang tipis seperti itu maka wajib air sampai ke kulit tersebut. Wa bi khilafin lihyatum ra'atin wa khunsa fayajibu isolul ma li basyaratihama tihuma walau kasufa. Berbeda dengan rambut yang tumbuh pada perempuan. Kalau ada perempuan berjenggot, ini dibahas ini. Atau khunsa. Khunsa itu orang yang jenis kelaminnya dua mungkin ya. Dua atau bermasalah lah di bidang itu. Nah, jadi kalau anak perempuan itu yang jenggotnya tebal ataupun tipis ada? Tidak ada ya. Tapi ada dibahas di sini. Berarti ada nih. Kumis ada ya. Kalau perempuan ada seperti itu, mau tipis mau tebal, wajib air sampai. Dia tidak mandang, oh yang perempuan kalau tebal tidak. Kalau laki-laki aja, kalau laki-laki tebal tidak harus sampai ke belakang kulit itu. Tapi kalau perempuan mau tebal, mau tipis atau khunsa tadi, mau tebal maupun tipis, tidak ada pengecualian, wajib air itu sampai ke kulit tersebut. Nah, ini. Karena perempuan itu jarang seperti ini. Kalaupun ada, ya seperti itu caranya. Air wajib sampai ke belakang kulit yang ada tumbuhnya rambut tersebut. Kemudian itu yang kedua. Yang pertama tadi apa, Bu? Niat. Kemudian yang kedua, membasuh wajah. Yang ketiga ini adalah membasuh kedua tangan. Wasalisu ghuslul yadaini ila mirfaqaini. Fa illam yakul lahu mirfaqani i'tabira qadruhuma. Yang ketiga fardu wudu ini adalah membasuh kedua tangan hingga kedua siku. Kalau seandainya dia tidak punya siku, maka dikira-kira saja. Jadi membasuhnya, ada orang tidak punya siku? Ada kan? Oke, orang-orang yang kayak gini mungkin tangannya kayak robot itu kan? Mungkin kalau ada. Nah itu dikira-kira baik. Kalau potong tangannya di sini kan, potong batas sini, mana sikunya? Nah dikira-kira aja lah. Kalau nggak ada ya dikira-kira. Qadruhuma itu berandai-andai, dikira-kira saja. Jadi membasuh tangan ini bukan dari mirfak, bukan dari siku ke tangan, ke jari, tapi dari tangan ke siku. Nah ini yang sering kita itu, kayak gini. Bahkan ada orang itu dibukanya keran itu dari sikunya turun ke bawah. Nah, tapi salah. Yang benar itu adalah dari tangan ke siku. Nanti ada sunnah-sunnahnya lagi nih. Ini ada pembahasan sunnah-sunnah berwudu. Ya ini yang wajibnya saja. Jadi dari tangan ke siku. Jangan dari sini. Kalau ada orang kayak gitu, ya kita sampaikanlah yang benar itu adalah dari tangan ke siku, bukan dari siku ke tangan. Fa ilam yakun lahu mirfaqani i'tubira qadruhuma. Kalau seseorang tersebut tidak memiliki kedua siku, maka yang dipertimbangkan adalah kira-kiranya saja, gitu itu. Wa yajibu ghuslu ma 'alal yadaini min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidah wa adhafira. Wa yajibu izalah ma tahtaha min wasakhin yamna'ul wusulal ma'. Dan wajib membasuh perkara-perkara yang berada di kedua tangan, yaitu bulu, uci-uci, jari tambahan dan kuku.
dan wajib menghilangkan perkara yang berada di bawah kuku, yaitu kotoran-kotoran yang bisa mencegah masuknya air. Wajib hukumnya. Jadi begini Bu, ada orang itu punya tangan, di atas tangannya itu kan ada bulu-bulu. Nah, itu wajib tangannya sampai bulunya itu dibasuh. Atau punya jari tambahan, normalnya kan 5, pas di jempolnya itu bercupang 2, kan ada kan, sering kita lihat seperti itu. Maka semuanya itu kita basuh, karena semuanya itu bagian daripada tangan kita. Ini ada orang misalkan, kenapa dibahas seperti itu, ada orang itu punya jarinya 6, dibasuhnya yang 5. Nah 5 ini aja yang normal, yang ini kan bukan bagian daripada jarinya, enggak. Jadi semuanya wajib dibasuh, mau 6 mau 7, yang namanya jari berada di sini tetap semuanya wajib terkena air. Hanya saja ketika dia seperti itu jangan kita paksakan dibuka misalnya, enggak. Cukup kita basuhkan saja secara normal. Atau wayajibu izalatun matahtaha min wasakhin yamna'u wusulal ma', dan wajib juga menghilangkan najis yang berada di bawah kuku tersebut. Ya, kalau kukunya panjang, ya kita ambillah najis-najis yang hitam-hitam di ujung kukunya itu. Ya, karena itu bisa menghalang sampainya air ke kulit kita. Pokoknya yang bisa menghalangi air itu sampai ke kulit kita, maka itu wajib dihilangkan. Maka kukunya itu jangan panjang-panjang. Oh, sempat masuk ke sini hitam, dan bendanya itu najis pula. Maka wuduknya tidak sah. Maka sebelum wuduk itu kita bersih-bersihkanlah dulu, supaya air itu masuk ke bawah kulit tersebut. Maka kuku kita itu harus selalu pendek bagusnya, jangan panjang. Agak susah kita membersihkannya. Itu yang ketiga. Kemudian warrabi'u, dan yang keempat adalah mashu ba'dir ra'si min zakar au unsa. Yang keempat adalah mengusap sebagian kepala, baik laki-laki ataupun perempuan. Mengusap ya, bukan mengusap itu tidak harus air itu disiram langsung, tidak. Cukup kita ambil air, bukan airnya itu disiram sini, tidak. Au mashuba di sya'ri fi haddir ra'si, atau mengusap sebagian rambut yang masih berada di batas kepala. Wala tata'ayyanu. Nah ini dulu. Jadi yang dimaksud dengan mengusap wajah itu dalam mazhab Syafi'i itu sebagian kepala itu bukan kepala ini kita bagi 2, tidak. Kita bagi 2, kita basuh sebagian, enggak. Dan sebetulnya saat pembasuhan pengusapan rambut itu tidak harus di depan ini saja, enggak. Boleh di sini, boleh di sini, boleh di belakang. Pokoknya kalau rambut itu masih di atas kepala kita. Tapi berbeda dengan rambut yang panjang. Kalau ibu-ibu rambutnya sudah batas ini, dibasuhnya di ujung itu enggak sah. Tapi kalau rambutnya masih batas ini, ibu boleh milih, enggak harus di sini, enggak harus di sini, enggak. Enggak boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini, boleh di sini. Dalam mazhab Syafi'i 3 helai pun kalau kena rambut kita sah. Tapi tidak mungkin lah, tidak dipilihnya yang 3 helai nah kena itu payah, alangkah repotnya. Tapi ada orang itu kan sudah rambutnya rapi, disisir, misalkan malas mau basahin di sini, basahnya sini, asah. Tapi orang kayak gitu memang pelit gitu kan. Ini wudhu ini untuk siapa? Wudhu ini untuk Allah, masa untuk Allah main hitung-hitungan juga. Tapi andai kata kita basuhnya di sini sah. Jadi cara membasuhnya itu ambil air, bukan disiram, tidak disiram seperti itu, tapi diusap saja. Nah kayak ini kan ada di ujungnya, pilih sampai sini, asah itu. Dalam mazhab Syafi'i 3 helai.
maksudnya itu sedikit aja kena gitu kan, sedikit aja kena dari bagian kepala kita itu sah. Tapi yang rambut yang tumbuhnya normal, maksudnya itu yang tumbuhnya normal itu ada yang normal itu batas ini. Kalau panjang tidak boleh sampai ke bawah, baru kita cuil dikit di bawahnya kita basuh, enggak. Seperti itu untuk mengusap daripada bagian kepala. Kemudian wala tata'ayyanul yaddu lil mashi bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha. Tidak harus menggunakan tangan untuk mengusap kepala, bahkan bisa dengan kain ataupun yang lainnya. Saat mengusap kepala ini dengan air tidak harus kita pakai tangan, enggak. Boleh kita basahin tisu, apa namanya? Sapu tangan, enggak mungkin enggak. Kita basahin bi khirqatin, lembaran-lembaran. Ini tidak mungkin lah ada orang kayak itu. Tapi andai kata sah, ini tidak menentukan harus tangan nih yang basuh, tidak. Boleh kita menggunakan lembaran-lembaran tisu, lembaran apa segala macam, itu boleh kita gunakan. Jadi nggak harus nian kita pakai tangan, tidak. Wala tata'ayyanul yadu lil mashi bal yajuzu bi khirqatin wa ghairiha. Bahkan boleh dengan lembaran. Kalau pakai tangan itu lebih bagus. Ada orang malas nyentuh air misalkan, pas giliran kepala timbul rasa malas nyentuh air. Tadi bolehlah kan, pas giliran kepala malas, maka boleh kita menggunakan lembaran-lembaran. Walau ghasla ra'sahu badala mashiha jaza. Seandainya dia membasuh kepala sebagai ganti dari mengusapnya, maka diperkenankan juga. Maksudnya yang tadi, walau wada'a yadahu al-mablulah walam yuharrikuha jaza. Dan seandainya ketika kita mengusap bagian kepala ini tidak menggerakkan tangan kita, tak ambil air, taruh di sini, tidak digerak-gerakkan, sah. Tidak harus ini, tidak harus seperti itu. Tetap ambil air, lengketkan di sini, tidak harus gerakkan, sah. Tapi itu rasanya lebih rumit, enak? Lebih rumit. Ngapain kayak itu kan? Apa salahnya? Tapi tidak harus digerak-gerakkan. Taruh di kening. Sah wuduknya. Begitu. Jadi di sini walau ghasla ra'sahu badala mashiha. Walau wada'a yadahu al-mablulah walam yuharrikuha jaza. Dan dia letakkan, misal dia ambil sapu tangan segala macam sebagai pengganti tangannya tadi, tapi basah, diletakkan di sini, tidak digerak-gerakkan seperti itu, sah juga wuduknya. Tidak harus digerak-gerakkan. Itu yang keempat. Kemudian wal khamisu ghuslur rijlaini ilal ka'baini illam yakun al mutawaddi labisan lil khuffaini. Fardu wuduk yang kelima adalah membasuh kedua kaki hingga kedua mata kaki. Jika orang yang melaksanakan wuduk tersebut tidak menggunakan, artinya jika orang yang berwuduk tersebut ada namanya khuffain. Khuffain itu sepatu. Ini jarang, kalau kita di Indonesia ini jarang pakai sepatu yang kayak itu, tidak tembus air. Ini ada pembahasannya nanti. Pembahasan cara saat kita menggunakan sepatu, apakah kaki yang ada di dalam sepatu itu wajib dibasuh ataukah tidak. Ini ada pembahasan khusus nanti. Jadi membasuh kaki ini adalah bagian daripada rukun wudhu yang kelima. Itu batasannya dari mana? Sampai kepada mata kaki. Mana mata kaki? Mata kaki sini. Ini ada orang yang berwudhu ditendang-tendangnya, air itu. Artinya tidak sampai. Banyak. Mungkin ada orang-orang yang awam mungkin ya. Banyak. Tumitnya sampai ke belakang. Ini wajib, sekeliling ini wajib sampai air. Dan ada sunnah-sunnahnya lagi. Nanti ada pembahasan sunnah-sunnah wudhu. Itu jari kita, jari kelingking kiri masuk daripada sela-sela jari kelingking kanan bagian bawah. Nanti kita sela-sela menggunakan jari kelingking kiri sampai ke ujung. Seperti ini. Masuk dari sini. Itu sunnahnya. Bukan kayak ini, bukan dari atas, dari bawah. Itu sunnahnya. Sunnah dari jari kelingking kiri masuk bagian bawah
jari kelingking kaki kanan. Kita sela-sela sampai ke jari kelingking kaki kiri. Itu sunnahnya. Nanti akan kita bahas lebih detail di saat pembahasan sunnah-sunnah berwudu. Itu yang kelima. Kemudian wa yajibu ghuslu ma alaihima min sya'rin wa sil'atin wa usbu'in zaidah kama sabaqa fil yadaini. Jadi wajib juga membasuh seluruh jari yang ada di dalam, maksudnya kalau ada jari yang tumbuh tidak normal seperti halnya yang kita jelaskan saat jari tangan tadi, ada jari tambahan maksudnya ya. Nah, kaki kita ini punya jari tambahan, aturannya 5, jarinya 6. Ke-6-6-nya itu wajib dibasuh. Atau di atasnya itu ada rambut atau bulu yang tumbuh, maka di sela-sela wajib air sampai di situ. Kalau masih di bagian dari tumit ke bawah. Itu. Kemudian, nah itu yang ke-5. Kemudian yang ke-6. Apa yang ke-6? Yang ke-6 ini adalah tertib. Wasadisu at-tartibu. Yang ke-6 adalah tertib. Fil wudu alama ay al-wajhi allazi zakarnahu fi adil furudil falau nasiyat tertib lam yakfi. Walau ghasala arba'atun a'da'uhu daf'atun wahidah bi isnihir tafa'a hadasu wajhihi faqat. Tertib ini maksudnya seperti ini. Yang dulu didahulukan, yang terakhir diterakhirkan. Itu disebut dengan tertib. Jangan pula kita basuh wajah, setelah wajah langsung kaki. Itu tidak sah. Mesti setelah wajah ini wajib kita membasuh tangan. Kalau setelah wajah langsung basuh kaki berarti tidak tertib. Kalau tidak tertib, wudhunya tidak sah. Telinga ini wajib atau sunnah? Sunnah. Nanti ada bagian pembahasannya. Yang wajib dibasuh ketika berwudhu, yang pertama adalah wajah, yang kedua adalah tangan, yang ketiga adalah membasuh kepala, mengusap kepala, yang keempat adalah mata kaki, ditambah dengan tertib. Tertib itu kalau sedang membasuh wajah maka membasuh tangan, setelah membasuh tangan maka mengusap kepala, lalu setelah itu kita membasuh kaki. Yang keenam tertib. Kemudian seandainya orang yang berwudu ini, kita ini berwudu misalkan, kita kumpulkan 4 orang, ada 4 orang di tempat kita, kita ambil air, lalu orang itu mewudukkan kita. Yang satu basuh wajah, yang satu basuh tangan, yang satu basuh kepala, yang satu basuh kaki. Serempak, 1, 2, 3. Mereka serempak membasuh kita. Nah, itu gimana caranya? Sah atau tidak wuduknya? Ini bahas ini. Walau ghasala arba'atun a'da'ahu daf'atan wahidatan bi isnihi irtafa'a hadasu wajhihi faqat. Kalaulah seandainya seperti itu yang terjadi, maka yang sah itu hanya wajah saja. Atau kita berwudu nyemplung ke sungai misalkan, nawaitul wudu'a li raf'il hadasi asghari fardhan lillahi ta'ala misalkan ya, langsung berenang sungai, maka yang terangkat itu yang baru wajahnya saja, maka yang lain masih wajib dibasuh. Seperti itu. Atau orang tadi yang mewuduin kita, nah, serempak dia, ini yang basuh tangan, ini yang basuh kepala, ini yang basuh telinga, semua apa segala macam, yang basuh kaki, maka yang terangkat hanya satu saja, adalah wajah, maka yang lain wajib dibasuh kembali. Paham ya? Yang pertama, rukun wudhu ini adalah setelah niat membasuh wajah. Yang ketiga, membasuh tangan sampai ke Yang keempat, mengusap sebagian kepala. Yang kelima, kemudian yang keenam, tertib. Nah,
mudah-mudahan ini bisa diamalkan dengan baik, dan alangkah lebih baiknya lagi ilmu ini bisa kita sampaikan lagi kepada anak-anak kita, saudara-saudara kita, suami kita, apalagi terkait dengan jenggot tadi. Tidak, tengoklah jenggot suami kita di rumah tuh, kalau tebal bolehlah diusap-usap dikit saja, kalau tipis suruh dia sampaikan saat berwuduk. Kalau tidak kita ingatkan, selama-lamanya wuduknya tidak sah. Kalau wuduknya tidak sah, sholatnya tidak sah. Kalau sholatnya tidak sah, nah, orang yang tidak sholat itu hukumannya yang paling berat nanti di api neraka. Inna awwala ma yuhasabu bihi yaumal qiyamah min amali sholatuhu. Karena yang pertama kali dihisap di hari kiamat nanti, yang akan ditanya oleh Allah adalah sholatnya. Sholat itu berangkat daripada wuduk. Wuduknya tidak sah, sholatnya tidak sah. Menyentuh Al-Quran tidak boleh. Paham Tom? Nah, mungkin hanya itu yang dapat kami sampaikan. Mungkin kalau ada pertanyaan silahkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada pertanyaan, Bu? Nah, ya, Bu. Assalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam. Pak, tadi kaitannya kan kita mayoritas Indonesia nomor mazhab Syafi'i. Iya. Kaitan dengan tadi itu niat kalau yang untuk yang sholat itu lebih ngarahnya kan, karena lebih merasakan malu, walaupun selama ini banyaknya kita berniat sebelum sholat, sebelum takbir. Gitu. Iya. Di malumin yang barusan Ustaz ajarkan itu bahwa makanya kenapa panjang takbirnya orang yang bermacam Syafi'i juga karena enak gitu, mungkin dilihat pada saat itu kita mungkin mengkonsentrasi ibadah kita. Nah ini kalau kaitan tadi niat pada saat membasuh wajah kan, karena niat di wudhu kan adalah pada saat air pertama menempel. Nah begitu bagaimana memberlakukannya Ustaz? Maksudnya mungkin afdolnya bermuka itu mungkin 3 kali. Jadi apakah pada saat pertama itu kita juga berlama kayak sepertinya takbir tadi pada saat sholat itu, bagaimana menyikapinya berwudhu? Apa niat pertama pada saat kita berwudhu itu menempelkan wudhu? Iya. Jadi caranya gini, Bu. Ibu ambil air, ya. Saat kita mengalirkan air di bagian pertama, langsung ibu pasang niat di situ. Nah, kalau yang jadi masalahnya itu setelah air itu mengalir, ibu baru pasang niat. Masalah air itu sudah sampai, niatnya baru selesai, tidak apa-apa. Maksudnya kan saat basuhan pertama, langsung kita serempak air itu nempel mengalir di bagian wajah kita yang pertama, maka saat itu langsung kita pasang niatnya. Nggak, permasalahannya untuk lebih menghayati seperti halnya kita mau sholat tadi Ustaz, kan kayaknya takbir. Oh, ibu harus berlama-lama, enggak apa-apa. Nah, gitu. Ya. Boleh nggak gitu? Maksudnya, boleh. Jadi sambil menghayati juga seperti halnya pada saat kita ngangkat takbir. Ya, boleh. Sebetulnya saat takbir itu bukan menghayati sebetulnya, karena sambil memfokuskan itu kan, supaya fokus itu kan. Karena kita kurang fokus saat takbir itu. Allah kan di dalam itu sambil menyebut di luarnya Allahu Akbar, di dalam hati saat memasang niat sholat itu sendiri. Begitu pun boleh seperti itu, Bu, tidak apa-apa. Yang tidak boleh itu airnya sudah turun semua baru kita pasang niat. Nah itu yang tidak boleh, Bu. Pokoknya air sudah nempel. Ya langsung ibu lama-lama situ kan. Itu boleh seperti itu. Jadi sedikit berbeda lah mungkin jedahnya air pertama dengan air kedua dan Iya, boleh. Ada yang lain mungkin pertanyaan, Bu? Tidak ada? Kita sudah biasa bahasanya ini kan yang kita sampaikan tadi kan rukun. Sementara yang kita sudah biasa mengerjakan ada sunnah-sunnahnya. Jadi apabila kita mulai dengan dari membasuh tangan hingga pergelangan itu, apakah kita tidak berniat untuk berwudu gitu? Kalau rukun yang dimulai dari iya, dari yang wajib, Bu. Bukan dari situ. Itu tuh sunnah. Menyelajari itu kan di sini. Tangan langsung ke atas. Gitu. Ini ada pembahasannya nanti. Bukan kayak gini sebetulnya. Ya ini boleh, tapi yang lebih sunnah itu dari atas ini. Itu sebelumnya, Bu. Tapi kalau kaki tadi dari bawah ya, Ustaz? Dari kaki tadi di bawah. Kalau tangan, nih, tangan kanan masuk sini. Atau tangan kiri masuk sini. Dari atas, bukan sini. Nah, kalaupun seperti ini juga dapat sunnahnya. Tapi yang lebih afdol belum. Bismillahirrahmanirrahim. Belum. Karena yang namanya niat saat basuhan pertama, basuhan wajib.
Iya, karena rukunnya tadi. Ini bukan rukun. Kalaupun tidak melakukan ini, sah wudhu kita. Intinya yang 6 tadi jangan sampai tinggal. Itu baik diingat-ingat saat berwudhu. Kalaupun yang lain tinggal, tidak apa-apa. Telinga itu berarti masuk bagian daripada wajah ya Ustaz? Telinga ini sunnah. Oh, bagian dari sunnahnya. Ya, bagian daripada sunnah. Dan ini tidak wajib dibasuh. Kan pelaksanaannya kan bersamaan dengan pada saat itu. Ada yang ngusap kepala gini, ada Oh, itu kalau sunnahnya. Kalau sunnah saat mengusapkan. Itu pembagian sunnah nanti, Bu. Saat pembasuhan kepala, kita ada jari di sini, naik ke atas, langsung ke telinga. Nah, itu sunnahnya. Nanti ada pembahasan di sunnah-sunnah berwudu. Jadi ini urutan rukun. Nah, ini yang rukunnya saja. Kalaupun kita mau langsung nanti, itu masuknya kepada yang sunnah. Yang seperti itu sunnah. Nah, sampai sela-sela yang ada di telinga kita. Ada lagi pertanyaannya? Aku Ustaz, Ana hanya ingin menambahkan sedikit untuk catatan mungkin Ustaz ya, bahwa dalilnya ini kan dari Al-Maidah surat 5 ayat 6 ya Ustaz. Ya. Kemudian yang ingin Ana tanyakan, pada waktu mandi besar Ustaz, apakah setelah kita mandi besar itu kita bisa langsung berniat wudu? Setelah mandi? Terakhir, ya. Boleh. Besar. Bahkan dalam mazhab setelah mandi besar niat ya. Tapi semua rukun ini Oh, saya pribadi Bu ya. Setelah mandi besar saya masih berwudu. Meskipun ada yang mengatakan karena mengangkat hadas besar otomatis hadas kecil sudah terangkat. Tapi saya tetap aja berwudu itu kan lebih afdal karena saat maaf cakap ya, ini majelis yang mulia, saat mandi besar itu kan kita juga menyentuh kemaluan kita gitu, maksudnya seperti itu. Nah, atau ada para ulama itu sebelum mandi besar itu kan berwudu dia. Jadi setelah, kalau saya pribadi setelah mandi besar masih berwudu, keluar daripada khilaf. Ya, al-khuruju minal khilaf mustahab, keluar daripada ikhtilaf para ulama itu, maksudnya ini kan masih ikhtilaf tentang apakah wudu apakah tidak itu kan, apakah saat mandi besar itu. Tapi kalau kita berwudu kan tidak ada yang perdebatkan, tidak sah wudunya, tidak mungkin kan. Nah, maka keluar daripada khilaf tersebut. Seperti itu. Ada? Mungkin? Kalau tidak ada, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kali ini. Lebih dan kurang. Di luar wudu boleh kan? Di luar wudu kalau bisa insya Allah dijawab. Ini soalnya riskan, kebanyakan tuh suami istri gitu nah, kalau berwudu apa bersentuhan itu batal kan enggak. Mazhab Syafi'i dalilnya kan masih Al-Maidah ayat 6 tadi, aula mastumun nisa. Kalau mazhab kita mau bersyahwat atau tidak bersyahwat, bersentuhan kulit antar suami dan istri batal. Jadi kalau kita mazhabnya Syafi'i, saya dalam hal ini menganut mazhab Syafi'i, maka kita batal wudhu kita. Tapi kalau kita mazhabnya Maliki atau Hanafi, kalau Hanafi kan yang namanya bersentuhan maksud aula mastumun nisa itu jima. Kalaulah jima maka batal. Kalau mazhab Maliki lain lagi. Kalau kita ada hadis yang kalian pernah dengar itu Rasulullah sama Bunda Aisyah, maksudnya beliau mau ke masjid juga kan mencium Bunda Aisyah juga enggak. Iya, itu mazhab itu yang mengatakan tidak batal wudunya. Seperti itu. Iya. Itu kan banyak orang ulama memahami dalil-dalil tersebut. Pokoknya kalau kita mazhab Syafi'i, kalau mau bersahwat tidak bersahwat, kalau bersentuhan kulit batal. Kalau mazhab Maliki, kalau dia bersentuhan naik tidak sahwatnya. Kalau bersahwat rasanya, batal berarti wudhunya. boleh diulang tidak tadi? Iya. Ya, kalau mengenai mazhab tadi, kalau menurut mazhab Maliki, sentuhan tadi yang bersentuhan tadi. Kalau mazhab Maliki, kalau dia bersahwat, misalkan bersentuhan bersahwat, maka ada rasa sahwatnya batal wudhunya, Bu. Kalau tidak bersahwat, tidak batal wudhunya. Kalau mazhab Hanafi batal. Tidak batal. Mau bersahwat, tidak bersahwat, tidak batal. Yang namanya bersentuhan tidak ada membatalkan wudhu, kecuali dia jima, maka wudhunya batal.
Ya Bu. Nah, yang untuk yang membasuh kepala itu kan kalau kita sapa dari perjalanan dulu kan kita kan nggak tahu tuh tempat perempuannya misalnya udah masuk atau waktu udah mau habis itu kan mau duduk yang buat yang rukunnya aja seperti ya. Terus kita pernah lihat itu yang membasuh itu nggak harus buka jilbab tapi dari belakangnya sudah sah itu. Sah, tapi masih di bagian sini Bu rambutnya. Tapi kalau udah panjangnya enggak. Ini rambutnya itu masih tumbuh normal di bagian kepala kita. Tapi kalau udah tumbuh di bawah, maka jangan dibasuh di bawahnya, enggak sah. Walaupun rambutnya itu ibu gulung, apa namanya itu? Sanggul ya. Nah, tetap aja ibu basuh ujung, tetap. Itu tidak sah. Tidak sah. Karena seandainya dilepas, dia panjang ke bawah. Artinya rambut yang tumbuh memang di bagian kepala ini. Itu baik. Berarti ini jadi pelajaran kita juga kalau berwudu, apalagi ibu-ibu jangan sampai membuka aurat. Ini banyak orang buka aurat wudunya. Tidak ada rukhsahnya, tidak ada dispensasinya untuk para ibu-ibu berwudu di depan laki-laki yang sulit misalkan berwudu, buka auratnya, nampak wajah, nampak kepala, tidak sah, tidak boleh. Tetap aja menutup aurat itu. Kalau tidak bisa harus ada orang yang ngelilingi kita. Pokoknya aurat kita tetap harus ditutup. Makanya masjid itu bagusnya ada bagian laki-laki dan ada bagian untuk perempuannya supaya tidak melihat aurat itu, tidak terlihat auratnya. Ketat masalah ini Bu. Demikian. Ada lagi Bu? Cukup ya. Mudah-mudahan bisa bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nurul TV